wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pembahasan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika kelas 10. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. AB adalah sebuah vektor dengan pangkal A dan titik ujung B. Di bawah ini ada sebuah gambar di mana A urut dengan angka 3 dan B urut dengan angka 9. Dari gambar di samping menyatakan AB dalam bentuk kolom, A-nya 3, B-nya 9. Berarti dari gambar di samping menyatakan bahwa AB dalam bentuk kolom adalah kita akan tuliskan sebagai berikut. Nah, A-nya adalah 3, B-nya 9. Selesai. Lanjut soal nomor 2. Diketahui vektor A adalah 2, min 4. Vektor B adalah 1, 3. Maka 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B adalah titik-titik. Pertama, 2 kali vektor A berarti kita akan tuliskan 2 dikali vektor A-nya, 2 min 4. Kemudian ditambah 3 kali vektor B. Kita akan tuliskan 3, kemudian dikalikan dengan vektor B, yaitu 1 dengan 3. Kemudian kita akan kalikan letak yang bersesuaian. 2 kali 2, 2 kali min 4. 2 kali 2, 4. 2 kali min 4, min 8. Kemudian ditambah 3 kali 1, 3 kali 3. 3 kali 1 sama dengan 3, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Jumlahkan yang letaknya sama, 4 ditambah 3, 7, min 8 tambah 9 sama dengan 1. Selesai. Soal nomor 3, diketahui titik P 2,5 dan titik Q 6,3. Maka vektor PQ adalah yang pertama kita akan jabarkan terlebih dahulu makna dari vektor PQ, yaitu vektor PQ sama dengan vektor Q yang belakang dulu dikurangi vektor yang depan, berarti vektor Q dikurangi vektor P. Kita akan rubah ke dalam vektor kolom. Vektor Q-nya ada 6, 3, kemudian dikurangi vektor P-nya ada 2 dengan 5. Kita akan tuliskan 2 dengan 5, kemudian kerjakan yang letaknya sama. 6 dikurangi 2 sama dengan 4, kemudian yang bawah 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Selesai. Lanjut soal nomor 4. Diketahui vektor A2, 4, kemudian vektor B ada 1, min 3, maka panjang vektor dari vektor A ditambah vektor B adalah titik-titik. Pertama, kita akan cari dulu berapakah hasil dari vektor A ditambah vektor B. Baru kita cari berapa panjang vektornya ya. Nah, pertama vektor A ditambah vektor B kita akan kerjakan dulu. Vektor A-nya ada 2 dengan 4. Kemudian ditambah vektor B. Vektor B-nya ada 1 dan min 3. Jumlahkan yang letaknya bersesuaian. Yang atas berarti 2 tambah 3, yang bawah 4 dikurangi 3. Hasilnya 3 dengan 1. Yang ditanyakan adalah panjang vektor. Panjang vektor adalah akar dari 3 kuadrat. Kita akan tuliskan dulu 3 kuadrat, kemudian ditambah 1 kuadrat ya. 1 kuadrat tuliskan dulu, maka kita akan mencari hasilnya akar dari 9 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Itulah hasilnya. Soal nomor 5, diketahui 2 titik A, titiknya adalah min 2,5 dan titik B 3,4. Maka panjang vektor AB adalah, pertama kita akan mencari dulu berapa vektor dari AB. Seperti yang tadi sudah dikerjakan, maka kita kerjakan B dikurangi A. B-nya ada 3 dengan 4 dari soal ya. 3, 4, kemudian dikurangi titik A-nya adalah min 2
dan 5. Kemudian kerjakan yang letaknya bersesuaian. 3 dikurangi 2 berarti nilainya plus ya. 5 yang bawah berarti negatif 1. Yang ditanyakan adalah panjang vektor. Berarti kita akan mencari panjang vektor dari 5 dengan negatif 1. Diingat bahwa untuk mencari panjang sebuah vektor adalah akar dari, saya tuliskan dulu biar teman-teman lebih mudah memahaminya, akar dari 5 kuadrat kemudian ditambah negatif 1 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 25 ditambah 1. Berarti hasilnya akar 26. Soal nomor 6, diketahui dua buah vektor masing-masing ada panjang vektor P sama dengan 9 dan panjang vektor Q sama dengan 4. Nilai kosinus sudut antara kedua vektor adalah 1/3. Maka panjang vektor A ditambah B adalah titik-titik. Pertama, kita akan cari dulu berapa panjang vektor dari A ditambah B. Nah, karena dia mengandung sebuah sudut, berarti kita akan gunakan rumusnya A kuadrat, kemudian ditambah B kuadrat, kemudian ditambah panjang 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Kemudian kita akan masukkan nilai A-nya atau A kuadratnya. Nilai A-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat ditambah B-nya adalah 4. Kita akan tuliskan berarti 4 kuadrat atau 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 kali panjang vektor A, yaitu 9 dikali panjang vektor B-nya 4, dan di dalam soal kosinus alfa sama dengan 1/3. Kita hitung 9 kuadrat sama dengan 81 ditambah 16 ditambah 2 kali 9 kali 4 36 dikali 1/3. Kemudian akar dari 81 ditambah 16 ditambah 72 dikali 1/3. Nah, yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Akar 81 tambah 16 berarti 97 ditambah 72/3 sama dengan 24. Hasilnya akar 121. Akar dari 121 adalah 11. Ralat ya, di soal ini ada panjang vektor P. Sebenarnya itu adalah panjang vektor A. Dan panjang vektor Q sama dengan panjang vektor B. Itu ya ralatnya ya. Terima kasih. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, diketahui vektor P sama dengan 3i plus 4j dan vektor Q sama dengan 5i min mj. Jika P dikali Q sama dengan min 5, maka berapa nilai M? Nah, kita akan cari dulu dari P kali Q, yaitu P kali Q berarti 3i 4j. Tuliskan saja yang angkanya ya. Kali vektor Q. 5i min mj berarti 5 dan min m. Kita kalikan yang letaknya bersesuaian. P kali Q tadi nilainya adalah min 5. Atas kali atas, bawah kali bawah. 15. Kemudian 4 dikali min m berarti min 4m sama dengan negatif 5. Negatif 5-nya pindah ruas ke kiri, min 4m-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 15 ditambah 5 sama dengan 4m. Nah, berarti 20 sama dengan 4m, maka atau bisa dituliskan 4m sama dengan 20, m sama dengan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan berapa? M-nya sama dengan 5. Lanjut soal ke nomor 8.
Soal nomor 8 diketahui koordinat titik A 2, 1, 3, B 3, 4, 5, dan C min 1, 2, 1. Maka hasil dari AB kali AC sama dengan titik-titik. Pertama kita cari dulu berapa vektor AB. AB sama dengan B dikurangi A. B-nya adalah 3, kemudian 4, kemudian 5. Dikurangi titik A. A-nya adalah 2, kemudian 1, kemudian 3. Kurangi yang letaknya bersesuaian. Yang atas berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 3 dan 2. Ini baru ketemu nilai AB. Yang kedua adalah nilai AC. Sama dengan C dikurangi A. C-nya ada negatif 1, kemudian 2, kemudian 1. Dikurangi titik A. Berarti dikurangi 2, kemudian 1, kemudian 3. Kerjakan yang letaknya bersesuaian. Min 1 dikurangi 2 berarti min 3, kemudian 1, min 2. AB-nya sudah ada, AC-nya sudah ada. Maka hasil dari AB kali AC kita akan tuliskan di sebelah kanan. AB, hasil AB kita akan kalikan dengan hasil AC. Hasil AB-nya adalah 1, kemudian 3, kemudian 2. Dikali hasil AC-nya adalah min 3, kemudian 1, kemudian min 2. Kalikan yang letaknya bersesuaian juga. 1 kali min 3, min 3. Kemudian 3 kali 1, 3. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Selesai ya. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Diketahui panjang A 4 dan panjang B adalah 14. Kosinus alfa sama dengan 3/7. Maka nilai dari A dikali A plus B. Nah, pertama kita akan jabarkan terlebih dahulu perkalian dari A kali A plus B. A kali A ditambah A kali B. Berarti A kali A ditambah A kali B. Kita akan jabarkan masing-masing. Yang pertama A kali A. Perkalian skalar dua vektor berarti panjang A kemudian dikali panjang A kali kosinus alfa. Lanjut ditambah A dikali panjang B dikali cos alfa. Nah, kemudian panjang A di soal adalah 4, kemudian dikali 4. Nah, cos alfa karena dia adalah A dengan A, maka sudutnya berimpitan, maka alfanya adalah 0 derajat. Ditambah 4, dikali 14, kemudian cos alfanya, tadi disebutkan bahwa cos alfanya adalah 3/7. Kemudian lanjut, di bawahnya 4 kali 4 sama dengan 16, cos 0 derajat sama dengan 1. Ditambah 4 kali, nah ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya, tinggal 2 kali 3, berarti tuliskan dulu sama dengan 16 kali 1, 16, ditambah 4 kali 2, 8, kali 3, berapa? 4 kali 2, 8, kali 3, 24 ya. Kemudian hasilnya tinggal kita jumlahkan. 16 ditambah dengan 24 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 40. Lanjut soal yang terakhir. Soal nomor 10, besar sudut antara P 324 dan Q 23-3 adalah, pertama kita akan tuliskan dulu rumus perkalian skalar dua vektor ya. Berarti P kali Q sama dengan panjang P dikali panjang Q, kemudian dikalikan cos alfa. Nah, P-nya ada, Q-nya ada. Tinggal kita kalikan terlebih dahulu ya. P-nya di dalam soal adalah 3, kemudian ada 2, kemudian ada 4. Kalikan dengan Q. Q-nya adalah 2,
Kemudian itu yang dalam soal tuliskan dulu 2, 3, min 3 sama dengan panjang P. Panjang P berarti akar dari, gitu ya. Akar dari 3 kuadrat, kemudian ditambah 2 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, dikali panjang Q. Kemudian panjang Q-nya adalah sama mengerjakannya juga akar dari 2 kuadrat, kemudian ditambah 3 kuadrat, ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, kali dengan cos alfa. Ini yang akan kita cari. Nah, kemudian kalikan yang letaknya bersesuaian. Berarti 6 ditambah 6. Yang terakhir berarti 4 dikali min 3 min 12. Sama dengan yang pertama adalah akar 3 kuadrat berarti berapa? 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 16. Kemudian yang berikutnya berarti akar dari 4 ditambah 9 ditambah 9. Kemudian kali kosinus alfa. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. 6 tambah 6 berarti 12 dikurangi 12. Kemudian sama dengan akar 9 tambah 4 tambah 16. 9 tambah 14, 13 tambah 16 berarti akar dari 29. Ya, tuliskan dulu 29. Lanjut yang berikutnya berarti akar dari 4 tambah 9, 13 tambah 9 berarti 22 kali cos alfa. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Yang ruas kanan biarkan seperti itu ya. Akar 29 kali akar 22 kemudian kali dengan cos alfa. Nah, cos alfa adalah yang akan kita cari. Maka cos alfanya kita akan pindah ruas ke sebelah kiri. Cos alfa sama dengan 0 per akar 29 dikali akar 22. Nah, dalam sebuah matematika bahwa 0 dibagi berapapun, maka hasilnya akan bernilai 0 ya. Berarti cos alfa nilainya 0. Maka sudutnya adalah 90 derajat.